ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Babu ru'yas sholihin wa qawlihi ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Baik, ini di surah Al-Fatih. Kita ke bab kedua, bab ru'yas sholihin. Bab mimpinya orang-orang yang soleh. Di surat Al-Fatih ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad sadaqallahu rasulahu birru'ya laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah taala sadaqa rasulahu. Di sini sadaqa rasulahu. Bukan saddaqa rasulahu, beda. Saddaqa rasulahu berarti membenarkan rasulnya, tapi sadaqa rasulahu yaitu membuktikan kepada rasulnya. Ya, membuktikan kepada rasulnya. Membuktikan kebenaran pada rasulnya berupa apa? Ar-ru'ya bil haqq, yaitu kebenaran mimpi. Apa itu? La tadkhulunnal masjidil haram insyaallah. Aminin. Waalaikumsalam. Kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dalam keadaan aman dan bisa menggunduli, ini kan apa, haji, tahallul. Baik untuk menggunduli rambut atau memendekkan rambut. Jadi yang pahala fullnya itu menggundulkan, pahala sunnahnya memendekkan. Pas tahallul, la takhafun, kalian tidak dalam keadaan rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan selain itu Allah taala memberikan kemenangan yang hebat. Di sini lihat ar-ru'ya bil haqq. Ru'ya salih ada untuk Rasulullah SAW sesuatu busra, yaitu kabar gembira dalam mimpi tersebut, dan terjadilah itu yang terjadi. Ya, di situ. Maka orang-orang yang saleh di sini lihat di sini nanti akan ada hadis tentang rajul yang saleh. Dan orang yang saleh itu biasanya mimpi-mimpinya baik. Jarang mimpi buruk. Pernah tapi jarang. Adapun kalau isinya mimpi buruk doang, nah ini perlu ditanyakan, ente ngapain aja gitu kan. Ya. Baik, kita lanjut, fadhil. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha an Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajuli shalih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Baik. Dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ar-ru'ya al-hasanatu minar rajulis salih. Ar-ru'ya al-hasanah minar rajulis salih. Nah, di sini ada lagi sifat apa? Ar-ru'ya al-hasanah. Ar-ru'ya al-hasanah sinonim terhadap ru'ya salihah, sama gitu loh. Hasan dan salih sama, ru'ya hasanah, salihah sama. Dan ini Rasulullah nisbatkan ru'ya hasanah min ar-rajul as-salih, dari seorang pria yang saleh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki, atau di sini la mafhumalah. Rajul di sini tidak berarti terbatasi laki-laki. Rajul ini ala sabil at-taghlib atau aghlabiyah. Dalam hukum Islam kadang taghlib ar-rajul ala al-mar'ah dengan ta'bir rajul. Tapi maksudnya adalah siapapun dari laki dan perempuan. Nah, laki atau perempuan yang saleh, maka mimpi-mimpinya itu biasanya hasanah. Baik, ya. Mimpi-mimpinya hasanah. Dan di sini ru'ya al-hasanatu minar rajulis salih
mimpi yang baik dari seorang pria yang soleh. Nah, di sini lihat, berarti mimpi yang baik ini terikat dengan kenyataan pria ini soleh. Apakah orang yang nggak soleh nggak pernah mimpi baik? Pernah, pasti pernah. Orang kafir pernah nggak mimpi baik? Ya pernah. Baik di sini bukan berarti baik sesuai hawa nafsu, bukan, tapi Allah kasih dia mimpi yang baik. Pernah. Tetapi mimpi yang baik tersebut terhadap orang yang fasik atau terhadap orang yang kafir tidak masuk kriteria juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Kan kata Nabi SAW, mimpi baik dari pria yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Adapun kalau misalnya pria fasik, fajir, kafir bahkan dia mimpi baik, maka mimpi baik tersebut bukan bagian dari bagian-bagian kenabian. Fadilahnya itu tidak seperti fadilah orang soleh yang bermimpi baik. Ya. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, kenapa mimpi yang baik pada orang soleh itu satu bagian dari 46 bagian kenabian? Ya, ini annaha kal wahyi, bahwa mimpi baik seorang soleh itu seperti wahyu. Lakinnaha laysat wahyan taman, tapi itu bukanlah wahyu yang sempurna. Seperti wahyu gitu loh. Yang mana wahyu itu pasti baik, pasti benar gitu. Wahyu itu pasti benar. Ya. Nah, tapi bukan berarti otomatis itu adalah wahyu menjadi syariat, bukan. Di sini ada musyabahah, penyerupaan dari segi kebaikan dan kebenarannya. Ya, dan kata beliau, adapun ru'ya sayyi'ah, lawannya ru'ya hasanah adalah ru'ya sayyi'ah. Fa innaha minasyaitan. Ya, itu dari syaitan, yasuqu biha al-mu'min fayuriyahu asya'a yakrahuha. Yang syaitan menyusupkan mimpi itu ke seorang beriman. Dari orang beriman maupun soleh, mungkin enggak mimpi buruk? Mungkin. Apalagi kalau lagi galau, ya mungkin mimpi buruk. Ada syaitan sisipkan supaya diperlihatkan sesuatu yang dia tidak sukai, fa yata'allam wa yahzan, supaya merasa tersakiti dan merasa sedih. Ya, nanti insyaallah akan ada pembahasan itu. Baik, lanjut. Babu ru'ya minallah. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Yahya huwa ibnu Sa'id, qala sami'tu Aba Salamah qala sami'tu Aba Qatadah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya minallah wal hulumu minasyaiton. Baik. Di sini ar-ru'ya minallah. Babu ar-ru'ya minallah. Al-Bukhari rahimahullah ingin di sini memperlihatkan kepada kita kalau misalnya istilah ru'ya mutlak, maka itu dimaksudkan darinya adalah ru'ya salihah. Ya. Ru'ya salihah minallah. Ya. Tapi kalau misalnya hulum secara mutlak itu berarti dari syaitan. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW qal ar-ru'ya minallah wal hulum minasyaitan. Ar-ru'ya di sini berarti ru'ya apa? Yaitu ru'ya salihah, itu dari Allah azza wa jalla. Adapun al-hulm yaitu dari syaitan. Nah, al-hulm itu apa? Al-hulm itu sebenarnya bisa umum maknanya. Al-hulm dengan ar-ru'ya itu bisa sinonim. Tetapi lebih sering dimutlakkan dalam syariat. Al-ru'ya dimutlakkan pada mimpi yang baik. Al-hulm dimutlakkan pada dua macam mimpi. Pertama, adghathu ahlam. Yang kedua, ar-ru'ya as-sayyi'ah. Yang pertama, adghathu ahlam. Adghathu ahlam itu mimpi receh. Mimpi receh itu biasa adghathu ahlam itu ada beberapa kemungkinan. Antum lagi kepikiran sesuatu, kebawa mimpi. Ini adghathu ahlam. Kebawa mimpi dan itu enggak ada maknanya gitu loh. Nonsense. Cepat lupa lah gitu loh. Ini adghathu ahlam. Ya. Ada juga adghathu ahlam ya antum enggak kepikiran apa-apa, ya dimimpiin aja aneh-aneh. Gitu loh. Aneh di sini enggak mesti buruk loh. Tapi emang enggak nonsense, enggak ada artinya. Ya. Misalnya antum mimpi jalan, terus habis itu pas lagi jalan antum ketemu orang, tapi matanya ada di pusernya, kemudian hidungnya ada di perutnya, kemudian perutnya ada di kepalanya. Ini mimpi buruk sih?
Ya yang buruk kan dia bukan saya gitu, tapi apaan sih nih gitu kan. Nah, ini namanya adghathu ahlam. Ya. Enggak nonsense gitu. Atau ar-ru'ya sayyi'ah. Nah, ini semua namanya hulum, mimpi buruk, ya, mimpi buruk. Hulum semua. Ini namanya disebut hulum. Tapi ketika itu mimpi baik, maka ini dimutlakan padanya ru'ya, gitu loh. Istilahnya di kitab-kitab seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Sebagian membaca hulum, ada yang membaca hulm, ada yang membaca hulum. Baik, dilanjutkan, fadhal. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Alaith, haddatsani Ibnul Hadi an Abdullah ibnu Khabbab an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa inna ma hiya minallah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Baik. Dengan sanad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maksudnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Jika seorang dari kalian melihat mimpi yang dia cintai, dia sukai mimpi itu. Ingat, mimpi yang dia sukai di sini ada dua macam sebenarnya. Yang pertama, dia sukai karena kebaikannya, hasanahnya dia. Kebaikan mimpi itu. Yang kedua, dia sukai karena syahwat atau hawa nafsu. Beda ya. Ada orang mimpi dia merasa ini mimpi baik. Tapi ini sebenarnya mimpi dari syaitan. Ya. Mimpi yang sesuai dengan hawa nafsunya gitu loh. Mimpi basah kan sebagian orang suka itu. Tapi bukan maksudnya di sini gitu loh. Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya minallah. Enggak, dia suka mimpi basah. Bahkan kalau bisa besok, mudah-mudahan besok mimpi kayak gini lagi tuh alhamdulillah gitu kan gini. Ini dari syaitan. Walaupun dia suka. Jadi maksudnya ru'ya yuhibbuha yaitu yang dia sukai bukan karena pelanggaran ya. Fa inna ma hiya minallah, maka mimpi yang dia sukai sebagai jawaban atas kegalauan selama ini, sebagai mubasyirat, pemberi kabar gembira mimpi itu, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, apa manhaj dan sikap kita kalau misalnya Allah berikan kita mimpi seperti ini? Falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha, maka hendaklah dia apa? Memuji Allah. Maka boleh setelah mimpi itu bangun alhamdulillah. Tapi memang setelah bangun kan biasanya kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau misalnya antum bangun tidur pas kajian, baca itu enggak? Lagi kajian. Oh. Tergantung antum sebelum antum tidur di kajian, antum baca kursi enggak gitu. Ya, sebelum lagi tidur kajian, mau tidur baca kursi dulu gitu. Sampai ustaz bilang siapa yang tidur semoga husnul khotimah gitu. Nah, alhamdulillah Pak Neman dapat hidayah sore ini, masya Allah ya Pak Neman ya. Maka bertahmid dia memuji Allah Azza wa Jalla atas mimpi tersebut karena ini mimpi kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Wal yuhaddits biha, lihat perintah Nabi SAW, kemudian apa sunnahnya apa? Mentahdzits. Mentahdzits yaitu menceritakan mimpi itu, tapi menceritanya ke siapa gitu loh masalahnya. Ya. Nanti insya Allah akan ada nanti pembahasan kita tuh kalau mimpi baik cerita ke siapa. Nanti ada pembahasan insya Allah. Ya, tahdits al-hulm atau tahdits ar-ru'ya. Nah, kemudian sebaliknya wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innaha minasyaitan. Fa innama hiya minasyaitan. Kalau misalnya dia melihat selain itu, sebalik itu dari yang dia tidak sukai, mimpi buruk ya, terutama mimpi buruk, fa innama hiya minasyaitan. Itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Ya. Falyasta'idz min syarriha, maka hendaklah beristi'adzah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Atau bisa juga dengan a'udzubillahi min syarri ma ra'ait. Ya, saya berlindung pada Allah dari apa yang telah aku lihat. Wala yadhkurha li ahad. Nah, fikih kedua yaitu janganlah dia menyebutnya untuk siapapun orang. Jangan ceritakan ke siapa-siapa. Fa innaha la tadurruh. Sesungguhnya mimpi itu tidak akan memadaratkan dia.
Dan mimpi buruk dari syaitan itu ada beragam macam, ya kawan. Antum disiksa, misalnya dipertemukan dengan wujud yang mengerikan, atau antum diperlihatkan tentang kejelekan orang di mimpi itu. Itu aja, murni kejelekan orang, padahal tidak ada urusan dengan antum, maka ini dari syaitan. Kecuali misal antum ada konflik sama orang, atau bagaimanalah masalah, dan ternyata Allah tunjukkan bahwasanya orang itu jelek. Atau misalnya seseorang akhwat, dia ingin menikah, dilamar oleh seorang pria, kemudian ternyata Allah Ta'ala tunjukkan ketidakbaikan pria itu, misalnya, dan ternyata indikasinya kuat. Itu mungkin petunjuk dari Allah, mungkin. Tetapi sekali lagi, kalau mimpi tentang keburukan seseorang pada asalnya itu tidak diterima sebagai sesuatu yang kita bisa yakini. Nggak bisa, karena itu akan membuat suudzon gitu loh. Dan syaitan takutnya bermain di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innaha la tadurruh, jangan cerita siapa-siapa, sesungguhnya itu nggak bakal memberi madarat buat dia. Itu harus dipercaya itu. Justru kalau cerita itulah yang berbahaya. Ya begitu. Maka di sini ikhwan, dalam nanti insyaallah akan ada pembahasan, ada 4 atau 5 hal yang perlu dilakukan ketika mimpi buruk. Ya nanti insyaallah pada waktunya di hadis ke 7017 insyaallah, masih lama ya. Baik, masih lama, masih pertemuan ketiga mungkin. Ya, kita lanjut, fadhal. Babu ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Haddatsana Musaddad, haddatsana Abdullah ibnu Yahya ibnu Abi Katsir wa athna alaihi khairan laqituhu bil Yamamah. An abihi haddatsana Abu Salamah an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya salihatu minallah wal hulumu minasyaiton fa idza halama falyata'awwad minhu wal yabsuq an shimalihi fa innaha la tadurruhu. Wa an abihi haddatsana Abdullah ibnu Abi Qatadah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Lanjut, ini 4 hadis sama semua. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibnu Malik an Ubadah ibnu Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Haddatsana Yahya ibnu Qaza'ah, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Az-Zuhri an Sa'id ibnu Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Rawahu Thabit wa Humaid wa Ishaq ibnu Abdullah wa Syu'aib an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Ibrahim ibnu Hamzah, haddatsani ibnu Abi Hazim wa Darawardi an Yazid an Abdullah ibnu Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Baik, ini halaman apa salah atau gimana, ikhwan? Iya, kayaknya lompat ya langsung ke 5. Supaya kita termotivasi ya, supaya cepat habis gitu ya, jadi lompatin. Gimana, Kin? Antum lompati supaya termotivasi ya. Taib. Salah penomoran aja. Salah penomoran ini aja halaman. Nggak masalah dengan nomor hadis insyaallah. Iya. Iya. Biar ngerasa udah halaman 5 aja gitu ya, masyaallah. Masyaallah, emang ikin masyaallah. Coba lihat halaman terakhir, jangan-jangan 100 itu jangan-jangan tuh. Taib, di sini bab ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Ini ma'khudz dari hadis, terambil dari hadis Nabi SAW. Dan 4 hadis yang tercakup di bab ini semuanya sama, namun dengan perawi yang berbeda satu sama lain. Hadis pertama dari Abu Qatadah, hadis kedua dari Ubadah bin Samit, hadis ketiga dari Abu Hurairah, hadis keempat dari Abu Sa'id al-Khudri. Imam Bukhari rahimahullah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya satu model hadis ini ada 4 perawi dari jalur 4 yang berbeda sahabatnya, dan para perawi berbeda semua ya. Namun esensi hadisnya sama, walaupun ada beberapa tambahan, dan ada beberapa taqyid dan ada beberapa kemutlakan.
Misal di sini pertama hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya as-salihatu. Lihat levelnya dengan ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya yang saleh, yang baik, mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulumu minasyaitan, dan mimpi buruk atau mimpi-mimpi enggak jelas itu dari syaitan. Fa idza halama falyata'awwadz minhu. Kalau misalnya dia mimpi buruk, maka hendaklah dia berta'awudz dari mimpi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu. Wal yabsuq an shimalihi. Kemudian dia meludah ke sebelah kirinya. Fa innaha la tadurruhu. Sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya. Sekarang al-basq atau dalam riwayat lain nafakh ya. Itu ke bagian kirinya, selalu begitu. Hatta walaupun ketika antum mimpi buruk itu antum lagi ngadep ke kiri. Ya, kebangun tetap ke kiri untuk meludah ke kiri, jangan ke kanan, ke kiri. Terus kemudian pindah ganti posisi ke kanan. Kalau misalnya ke kanan mimpi buruk yang ludahin bagian kiri terus pindah posisi ke kiri kayak gitu. Ya. Kalau bisa terlentang enggak apa-apa. Celentang. Ya. Ya, kemudian dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW berkata, "Ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi baiknya seorang mukmin. Nah, ini sekarang ru'yal mu'min. Ini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, seperti tadi Anda jelaskan, ini bukan berarti ini wahyu dan bukan berarti ini adalah kenabian, melainkan ada segi musyabahah dengan wahyu dari segi kebenaran dan kesolehannya. Ada keserupaan dengan wahyu. Dari hadis Abu Hurairah serupa, Nabi SAW mengatakan, "Ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Sama ya. Kemudian dari hadis taib. Sebentar, sebelumnya bahkan dalam hadis Abu Hurairah dengan lafal yang sama, ya, juz'un min 46 juz'an, ya sama dengan lafal sebelumnya, sama persis. Namun ada keterangan dari Imam Bukhari bahwasanya hadis 6988 ini juga dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik juga ada. Jadi berapa sanad? Semuanya ada 5 sahabat dalam bab ini ya. Kemudian berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, "Ar-ru'ya as-salihah." Ar-ru'ya as-salihah. Lafalnya sekarang ar-ru'ya as-salihah. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan bagian 46 kebagian dari kenabian adalah ru'ya salihah yang ada pada seorang mukmin. Adapun ru'ya yang salihah yang ada pada selain mukmin atau selain orang saleh, maka dia bukan bagian dari kenabian. Bukan. Atau oke lah orang mukmin walaupun dia banyak dosanya, tapi katakanlah itu bagian dari kenabian karena ada kebenaran padanya. Adapun ru'ya salihah yang menimpa atau yang Allah berikan pada seorang kafir, itu tidak masuk dalam kategori seperti ini. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Bab al-mubasysyirat. Babul Mubasysyirat. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri haddatsani Sa'id ibn al-Musayyib anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Bab al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat, hal-hal yang menggembirakan. Ini jama' dari mubasyirah, tabsyirah. Nah, apa itu mubasyirat? Sebelumnya secara bahasa mubasyirat, kata Allah Azza wa Jalla, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Busyra dalam ayat lain, busyra lil muhsinin. Ya. Kemudian dalam hadis juga, tilka ajilu busyral mu'min. Kalau misalnya kita dipuji karena kebaikan yang Allah berikan pada kita, kemudian kita merasa senang, maka kata Nabi itu bukan ujub, bukan apa, melainkan tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan untuk orang beriman. Nah, busyra itu kabar gembira, taib. Tapi di sini kalau dilihat dari derivasi lafalnya,
Lafal busra itu berasal dari ba, shin dan ra. Dan itu berasal dari lafal bashar, artinya kulit. Karena manusia itu bashar, disebut bashar karena diliputi oleh basyarah, kulit. Nah, busra disebut busra karena busra adalah kabar yang membuat kulit raut wajah itu berubah. Gitu loh. Maka disebut busra. Maka segala kabar yang tidak membuat kulit raut muka berubah itu bukan busra. Itu kabar biasa. Ya. Dan busra itu bisa dilakukan, bisa dimutlakan untuk kabar baik ataupun kabar buruk. Yang penting membuat raut muka itu berubah. Nah, itu busra. Ya, itu satu sisi. Dan juga kata sebagian ulama, baik itu kabar yang diketahui olehnya atau tidak. Pokoknya yang membuat berubah raut muka, maka itu busra. Gitu. Pak Neman, antum ganteng banget hari ini Pak Neman. Enggak berubah ya? Soalnya dia tahu itu bohong. Ini baru ini busra itu. Jadi busra itu yang mengubah raut wajah. Baik itu kabar baik ataupun kabar buruk. Baik itu telah diketahui oleh objek atau belum diketahui. Ini makna pertama dari busra. Ya. Wabasyir bil adzab misalnya. Berikan dia kabar terhadap azab, karena azab itu akan membuat raut muka itu berubah. Jadi busra itu bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk. Tapi biasanya busra itu untuk yang baik. Nah, makna lain kata sebagian ulama, makna busra itu adalah segala kabar yang tidak disangkakan oleh seseorang sehingga membuat ada perubahan pada dirinya. Itu busra. Baik maupun buruk. Gitu. Dia nggak nyangka bahwa dia bakal dapat kabar seperti itu, maka itu busra buat dia. Nah, ketika kita tahu busra dimutlakkan untuk kabar gembira, maka maksud dari bab ini adalah kabar-kabar gembira yang membawa perubahan pada diri seseorang, menggembirakan seseorang, membuat sumringah seseorang. Rasulullah juga pernah ketika tidur bangun-bangun dalam keadaan ketawa beliau. Ini berarti ada busra, ada mubasyirat di sini. Lihat di hadisnya Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali apa? Kecuali mubasyirat. Kecuali hal-hal yang bersifat menggembirakan. Para sahabat bertanya, wamal mubasyirat? Apa itu hal-hal yang menggembirakan? Maka kata Nabi SAW, ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu menggembirakan. Mimpi yang baik memang biasanya menggembirakan ya kawan. Kadang-kadang dia berpikir salah mimpi, dia berpikir apa ya artinya. Tapi ketika ditafsirkan ternyata positif, akhirnya dia berubah menjadi positive thinking dan menjadi lebih semangat. Maka ini mubasyirat juga. Ya, sebagai kata Syekh Utsaimin, ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulu li nafsihi aw tura lahu. Mimpi yang baik itu bisa saja seseorang melihat mimpi itu untuk diri sendiri, dalam mimpi sendiri, lahu, atau diperlihatkan untuk dia, yaitu orang lain yang mimpi gitu loh. Terus dia dikabarin, akhi, ana ngelihat antum tadi malam di mimpi ana, antum itu sedang menggali sesuatu terus ketemu emas yang banyak. Beneran gitu. Dimimpiin gitu. Nah, ini bisa juga, ini ru'ya salihah juga. Fayara khairan fayastabshir bih. Maka dia melihat ini adalah kebaikan, ini adalah tafaul, optimisme, kemudian dia merasa bahagia dengan itu, ya. Itu termasuk apa? Termasuk yang tersisa dari kenabian, dalam artian mimpi ini seperti wahyu dari segi kebenaran dan juga kebaikannya.